Jadi pengajaran itu, tradisi itu diturunkan. Jadi tidak terganggu dia. Ya. Oke. Kemudian ini, siapa yang benar itu dalam penafsiran? Buktinya hari ini ada 46.000 dalam Kristen itu berbeda pandangannya. Lalu siapa yang punya otoritas sebagai barometer bahwa ini benar, ini salah? Kita kembali aja kepada penafsiran gereja mula-mula. Karena ada kembali ya. sesuatu, ada yang disebut dengan iman primer. Karena kan di dalam 7 konsili, iman primer itu sudah selesai. Iman primer itu dalam pengertian hal-hal yang sangat vital. Keselamatan di dalam Yesus, kemudian mengenai Allah Tritunggal, kemudian di luar kekristenan tidak ada keselamatan, kemudian juga mengenai penebusan dosa. Itu seluruh Kristen yang benar, bukan bidat ya, itu sama. Nah, itu dia jadi persoalannya. Kok ada bidat-bidat segala itu loh. Bidat-bidat itu jangan tanyakan yang sekarang. Sejak zaman Yesus pun udah banyak bidat. Misalnya di Konsili Nisea, kamu tahu itu yang sering orang tuduh Yesus dilantik jadi Tuhan di situ. Nah, itu kan kebodohan itu. Di Konsili Nisea itu bukan pelantikan, itu menentang Arius, bidat sesat. Ya, yang menyesatkan orang Kristen yang ditampar oleh Santo Nikolaus, yaitu Sinterklas yang dikenal sekarang. Jadi dari dulu sudah banyak. Dan pengajaran yang benar itu kan diwarisi oleh gereja. Gitu. Semua ajaran itu pasti punya bidat. Sama seperti mungkin di Muslim ada Syiah yang nggak apa, itu bidat juga itu. Iya, Abrahamik itu hanya 3 ya teman-teman ya. Abrahamik itu hanya Yahudi, Kristen, dan Samaritan. Di luar itu tidak Abrahamik. Kenapa? Karena yang lain tidak memegang Taurat. Hanya kita yang pegang Taurat. Gitu. Jadi orang di luar Abrahamik mau menjelaskan Abrahamik, itu rusak sekali. Bagus tadi penjelasannya sama siapa tadi, Abu Hadid itu tadi. Jadi sebenarnya dia udah banyak lari-lari, lompat-lompat, tapi kamu bisa menjelaskannya dengan sabar. Jadi yang di bawah pun bisa penjelasan kamu itu bisa buat orang gampang paham lah dengan apa yang kamu jelaskan. Itu aku salut sama Elia. Gitu. Ya bro? Iya. Terima kasih. Halo? Ada. Iya. Jadi Oke. Ya cuman gini sih bro, aku terkait dengan fenomena yang zaman sekarang ini ya, aku melihat bahwa semakin banyak kita anak muda ini kurang peduli dengan bahkan Alkitab sendiri ya. Banyak yang malas membaca atau bahkan banyak yang gak paham dengan ilmu agamanya sendiri gitu. Nah itu kadang kita mau menasehati, tapi kadang orang bilang kamu menghakimi gitu. Jadi terkadang banyak orang yang nggak tahu membedakan mana menasehati, mana menghakimi gitu kan. Jadi bagaimana menurut bro kalau seandainya bagaimana cara-cara kita anak muda ini biar supaya rajin baca Alkitab bro? Mana tahu biar supaya yang di bawah ini juga bisa termotivasi kan? Bagaimana cara bro bisa memberikan motivasi itu bro? Silakan bro. Ya, sebenarnya begini, anak muda ini tujuan hidupnya mau jadi apa? Itu yang penting. Orang-orang muda ini seperti saya tuh masih labil, banyak yang labil. Mereka belum mengerti arahnya mau kemana. Mereka itu seringkali masih mencari jatuh diri, masih bingung dengan arah yang banyak, yang tidak pasti. Dan saya mau mengatakan bahwa ya hanya Tuhan tempat kita bersandar. Hanya kepada Dia kita menyerahkan diri. Dan menarik anak muda itu untuk dekat kepada Tuhan itu susah sekali. Karena seperti Rasul Paulus bilang, badanku tarik ke sana, rohku menarik ke sana. Dan memang usia-usia yang muda ini adalah usia-usia di mana kita mengalami banyak hal. Ya, itu usia-usia sekarang begitu. Jadi ya kenapa saya begitu semangat melihat anak muda menginjili di TikTok ini, kenapa saya mau memberitakan mengenai Tuhan?
Kalian tentu sudah mengetahui risikonya bagaimana, dan itu berat sekali. Ya, saya kehilangan banyak hal. Saya mengorbankan banyak hal dalam hidup saya secara pribadi sebagai seorang anak muda dan laki-laki. Ya, saya mengorbankan banyak hal dalam hidup saya untuk penginjilan ini. Saya rela dibelenggu, saya rela dikejar-kejar, saya rela dibenci, dihujat orang. Tapi saya senang dengan semua itu karena saya mengalami itu oleh karena Kristus, bukan oleh karena kejahatan saya. Nah, saya mau mentransmisikan iman yang sejati kepada teman-teman, bahwa di dalam ini kita berakar dan bertumbuh. Karena untuk apa kita punya seluruh dunia ini kalau kita nggak punya hidup? Itu yang menjadi misi saya, bro. Makanya saya tidak pernah lengah di dalam penginjilan ini. Ada kadang orang yang bosan, merasa capek, apa segala macam. Saya tidak pernah mengalami itu. Saya pengen itu saya lakukan karena saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Dia begitu baik bagi kita, kenapa kita tidak membalaskan itu, kalaupun itu hanya bisa sedikit sekali dari apa yang Dia lakukan. Itu saja. Jadi buat anak muda, jangan berkecil hati. Di tengah kebingungan dunia ini, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapanmu. Jangan bersandar kepada pacarmu atau kepada siapapun. Bersandarlah kepada Allah. Gitu. Jadi saya ini mau dikatakan solusi juga tidak, tapi pengen mengajak anak-anak muda ini, buka matamu. At least kamu kamu tahu siapa yang kamu imani dengan baik. Kalau kamu sudah tahu Dia dengan baik, maka kamu akan mengenali Dia dengan baik, maka kamu akan memperlakukan Dia dengan baik, maka penuh sukacitalah hidupmu. Karena saya udah rasakan itu. Gitu. Saya hanya mau berbagi saja. Gitu. Gitu ya. Oke. Mantap bro. Oke. Betulan aku juga memang belakangan ini kan juga sering juga naik ke room seperti room Bang Jeki, room Ica. Kita pernah jumpa kok. Jadi aku juga lagi masih belajar juga berapologet. Walaupun terlambat ya yang di usiaku yang umur 30 tahun ini. Tapi aku lagi belajar, makanya aku juga sering melihat room Elia, sering melihat room Bang Erben, sering melihat room WK dan teman-teman yang lainnya ya, yang tentunya ya yang Tritunggal lah. Jadi aku juga masih belajar lah. Jadi nanti mudah-mudahan aku bisa konsisten untuk berapologet sama seperti Bro Elia, walaupun latar belakangku adalah seorang SPD ya, seorang pendidik gitu, dan aku harus hati-hati sebenarnya untuk berapologet karena peranku sebagai pendidik gitu. Oke lah bro, karena banyak di bawah ini yang mau ngantri dan mereka penasaran, sampai sini aja ya bro ya. Terus semangat dan gas terus. Aku bangga sebagai sama Batak samamu. Shalom bro. Suara aku ada Kayla ya? Ada. Silakan. Aku sebenarnya pengen tanya aja kak tentang historical yang udah kakak pelajari dan iman kakak yang udah kakak pelajari selama ini gitu. Aku pun masih belajar dikit, kalau aku bertanya ada salah coba diluruskan gitu ya. Menurut kakak dari Adam sampai dengan sekarang kan itu fase yang berulang. Nah, fase yang berulang yang seperti maksudnya ada nabi lagi, kejadian ulang gitu, kayak gitu. Kakak percaya tidak kalau misalkan dari Nabi Muhammad itu kan sampai sekarang itu udah hampir dengan 1400 tahun. Apakah Kayla percaya zaman sekarang bakal ada Mesias baru atau enggak dari historical yang kakak baca gitu, atau iman yang kakak sudah pelajari sampai saat ini? Aku mau nanya itu aja. Iya. Puncak pewartaan iman itu dan puncak dari keinginan Allah itu adalah janji, yaitu janji Mesias. Para nabi itu datang itu untuk bernubuat mengenai Mesias yang memberikan harapan bagi bangsa itu. Kamu tidak perlu takut dan khawatir, kita akan kedatangan pembebas. Itu tugas nabi.
Itu tugas Nabi. Dan pembebas itu sudah datang 2000 tahun lalu, yaitu Kristus. Jadi tidak akan ada lagi setelah dia yang disebut sebagai Nabi. Untuk apa Nabi datang lagi setelah Yesus? Lah, untuk memperbaiki akhlaklah apa segala macam hukum Yesus sudah ada kok. Yesus sudah memberikan hukum bagi dunia ini. Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Jangan lakukan ini, lakukanlah ini. Jadi semua peran kenabian itu sudah ditutup sama Kristus. Jadi tidak mungkin lagi ada nabi setelah dia. Itu kan siklus yang berulang. Kalau kamu katakan berulang dan itu kamu percaya bahwa sekarang akan ada nabi lagi. Oke lah, saya mengikuti kemauanmu kalau memang kamu katakan ada nabi lagi. Tapi nabi lagi sekarang yang ada itu untuk apa? Mesias sudah datang. Kalau ada pun Mesias yang datang mengaku sebagai Mesias, itu Mesias palsu. Karena Mesias yang Tuhan mau adalah Mesias pembebas dari dosa. Bukan pembebas membuat dunia ini keren. Karena dunia ini penuh dosa. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang damai. Bukan dengan dosa. Jadi tidak mungkin ada lagi Nabi setelah Kristus. Begitu. Berarti kalau Kak Elia menganggap berarti setelah Yesus itu selain Yesus itu bukan nabi begitu? Bukan Nabi. Kak Elia anggap itu apa? Itu orang biasa saja. Ya, kami tidak menganggap itu apa-apa. Maksudnya ya udah biasa saja. Kami tidak menganggap itu orang yang berpengaruh atau bagaimanapun. Itu orang biasa saja seperti kita ini. Seperti saya, seperti dia, seperti dia. Karena Kristuslah puncaknya. Bahkan rasulnya Yesus Kristus tidak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Tidak pernah mengatakan, aku lebih tinggi. Tidak pernah. Rasul Paulus saja muridnya Rabban Gamaliel tuh, orang kaya raya. Sekolahnya di Tarsus, ibunya dari Kiskala. Anak asuh dari Gamaliel. Itu tidak pernah dia bilang lebih hebat dari siapapun. Malah dia bilang, aku tidak layak. Jadi nggak ada lagi kerinduan kami selain daripada dia. Kristus sudah datang dan semua sudah selesai. Makanya dikatakan di dalam Lukas ayat 16 ayat 16. Hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu sudah berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berusaha menggagahinya. Udah selesai yang lama, datanglah yang baru. Kristus. Gitu. Coba bertanya ke selanjutnya ya, sekali ini. Satu lagi. Ya. Apakah menurut Kakak untuk zaman sekarang itu sudah damai? Apakah menurut Kakak dengan adanya 5 agama ini tidak pecah umat manusia gitu? Kedamaian yang Tuhan maksud bukan kedamaian antar manusia, tapi perdamaian dengan Allah, yaitu pengampunan dosa. Makanya kami orang Kristen mengatakan bahwa tidak ada pengampunan di luar kekristenan. Kenapa? Kamu mungkin baik, soleh, suka mengasihi orang makan, berbagi. Itu kamu baik kepada orang. Tapi itu tidak baik di mata Allah. Kenapa? Kamu masih punya dosa yang harus kamu tanggung. Dosa itu hutang di hadapan Tuhan. Tidak bisa diampuni aja dosamu. Nggak bisa begitu. Karena Tuhan sudah bersumpah bahwa kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Jadi bagaimana caranya dia mengampuni dosa dia? Ya dia harus mati. Jadi sebaik apapun orang tetapi di luar Yesus itu nggak berguna bagi Allah. Dia tetap dibuang. Kenapa? Dosamu kau bayar dulu. Pertanyaan. Baru kamu layak. Oke. Zaman sekarang tidak berpecah belah gitu. Pertanyaan itu. Apa yang berpecah belah? Kan perdamaian yang dimaksud Yesus kan bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan Allah. Kerajaan surga. Yang Yesus bawa itu perdamaian antara manusia dengan Allah, bukan manusia dengan manusia. Oke, Kak. Bahkan pemberita
Bahkan pemberitaan Injil itu seringkali membuat perpecahan karena ada iblis yang menolak dan ada orang yang rendah hati menerima. Dan iblis dengan orang rendah hati itu pasti selalu bentrok. Yaitu manusia antara manusia juga. Makanya Yesus bilang apa? Aku Raja Damai yang membawa pedang. Memisahkan orang. Iya, memisahkan orang yang sombong, yang menolak Yesus, yang merasa dengan perbuatan baiknya dia masuk ke surga, sama orang yang rendah hati, yang oleh hanya karena pengampunan dari Tuhanlah dia dilayakkan. Melalui apa? Penumpahan darah. Karena itu hukum Tuhan, karena darah itu adalah nyawa. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi pemberitaan mengenai Yesus itu memisahkan orang, antara orang sombong dengan orang yang rendah hati, antara orang yang merasa mampu sama orang yang berserah diri, memisahkan antara orang yang bersandar pada Allah atau bersandar pada manusia. Begitu. Itu ya. Jadi kerajaan Yesus bukan kerajaan dunia, dia kerajaan Allah. Oke, terima kasih ya Kak Elia udah jawab. Ya. Semangat selalu ya. Tuhan berkati. Oke. Saya sepertinya mau makan dulu ya. Saya sudah lapar.